Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 112 Utusan dan Mantan Pahlawan. Sementara Yus dan yang lainnya melawan utusan agama Dewa Iblis, tentara penaklukkan monster dibagi menjadi dua, ada yang mengikuti Black Knight of the Abyss, yang dipimpin oleh Black Holy Knight dan mereka yang mengikuti Lost Sword Knights. Namun, Sword Knights dan Black Knight of the Abyss sama-sama mengarah keluar tembok kota. Hei, Nemu, bangun. Jika kamu tidak bangun, kamu tidak akan mampu memperkuat penghalang. Petik 2. N. Petik 2. Terguncang oleh Oval, Nemu terbangun dengan matanya digosok. Fua, ada apa? Aku masih mengantuk. Aku akan menempatkanmu ke tempat tidur sebanyak yang kamu inginkan ketika pertarungan ini berakhir. Pokoknya, perkuat penghalang yang sebelumnya ada di sini. N. Walaupun aku tidak mengerti, Wati. Nemu, yang masih mengantuk, mengeluarkan tongkat yang ia bawa di pinggang dan mengangkat ke langit. Ini awalnya, penghalang yang dibuat untuk Alchan. Oh, memikirkan hal itu, aku belum melihat Alchan sejak aku kembali ke sini. Itu, apa yang kamu lakukan? Ini akan berbahaya jika kamu keluar dari penghalang ini. Aku ingin tahu apakah dia masih di sana. Petik 2. Hei, pikirkan itu nanti. Petik 2. Ya, aku mengerti. Nemu melemparkan sihir saat ia diseret oleh Oval. Pada saat ini, cahaya pucat terbang ke langit dari tongkat yang diangkat ke langit. Cahaya itu dilemparkan di langit dan menutupi ibu kota kerajaan, Tervert itu sendiri. Nemu Dolmir. Dia adalah seorang petualang rank S yang dikenal dengan julukan Sleeping Princess, dan dia juga terkenal di Tervert dengan cara yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan penghalang yang membungkus Tervert. Bahkan, dia dan Altria adalah teman, dan mereka melakukan banyak penelitian untuk mengelola konstitusi buruk dari Altria. Dan, Tervert tidak hancur oleh konstitusi buruk Altria sampai sekarang adalah karena adanya penghalang yang berhasil menekan konstitusi buruk Altria ke Telfer. Bagus, pekerjaan bagus. Nah, seperti yang ZZZ, dia sangat cepat untuk pergi tidur. Jangan tidur karena masih ada monster yang tersisa. Petik 2. Mu, wanita muda yang cantik di sana. Nona, ayo miliki malam yang panas bersama-sama. Hei Yurin, bajingan, kemana kamu pergi? Ya ampun, kamu akan membuat Yus kesulitan. Oval lelah hanya dengan mengendalikan petualang rank S yang terlalu bebas. Namun, setelah mengikuti Black Holy Knight itu entah bagaimana, ada sebuah pertempuran sengit dengan antara Elemina yang adalah The Thunder Empress dan monster. Hei, ini membuatku putus asa untuk melihatnya dengan cara ini. Sementara Oval berbisik tanpa sadar, Elemina sedang menghadapi naga di depannya. Tampaknya ada iblis kelas S. Blade Dragon ini aku belum melihatnya untuk waktu yang lama. Petik 2. Duo, Su. Petik 2. Iblis yang dihadapi Elemina adalah naga, Blade Dragon, yang menghasilkan pisau tajam dari seluruh tubuh. Setiap pisau seperti pedang yang ditempa oleh pandai besi terampil dan ketajamannya tidak kalah dengan itu, dan dari kemampuan naga, ada saat-saat setiap pisau diisi dengan sihir. Tapi, sayangnya, aku lawan terburuk untukmu. Ketika Elemia berkata begitu, ia mengayunkan lengan kanannya ke arah bawah ke Blade Dragon. The Lightning Spear. Ketika sejumlah besar Lightning Spear muncul dari lengan Eleanum, itu menjadi satu bundel seperti itu, dan kumpulan Lightning Spear keluar. Itu bahkan lebih besar daripada yang Roberto buat sekuat tenaga saat melawan Agnos dalam kompetisi sekolah. Ombak guntur yang dihasilkan terbang dengan kecepatan yang tidak dapat dikenali oleh Blade Dragon, dan itu menembus tubuh pisau dengan sangat mudah. Buga! Blade Dragon, yang ditusuk, jatuh dengan arus listrik seluruh tubuhnya. Listrik itu membuat asap hitam. Oval yang sedang menonton penampilan itu tertegun. Aku tidak berpikir kamu ingin melihat seluruh dunia untuk menjadi ratu yang hebat di sana. Itu benar, ya, kita tidak bisa membiarkan Elemina melawan monster sendiri. Mari kita pergi juga. Petik 2. Kemudian, Cornelia keluar di depan dengan sebuah langkah elegan sambil menyembunyikan mulutnya dengan kipas angin. Awalnya, aku ingin bisa tetap tenang tanpa terlibat seperti ini. Cornelia menatap kawanan di depannya dengan ekspresi yang menyedihkan, memalingkan ujung jarinya yang tipis ke kawanan monster. Setidaknya, aku akan membiarkan kalian kembali ke tanah. Tanah di sekitarnya berkarat dan menuju kawanan monster pada saat dia mengatakan demikian. Membusuk dan tenggelamlah.
Laut busuk. Tanah yang berkarat pada akhirnya meluas sampai ke kaki kawanan iblis, dan tanah yang berkarat itu berubah menjadi rawa yang tidak berdasar. Gaga, gaga, gie, gigi, guho, o. Para iblis mati-matian berusaha untuk keluar dari sana, tetapi semakin banyak mereka bergerak, semakin mereka tenggelam ke dalam rawa, dan akhirnya mereka sepenuhnya tenggelam dan jatuh. Tanah yang telah berubah menjadi rawa sampai beberapa waktu lalu dipulihkan, dan Cornelia menutup kipas setelah melihat semuanya. Aku berharap kalian dapat menghabiskan sisa hidup kalian dalam damai. Cornelia Arnoldi. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa menggunakan sihir atribut pembusukan dan memiliki julukan Nobel Rotten karena sihirnya dan kearistoratannya. Homo dan pasukannya tampaknya tidak berada di sini. Apakah kalian di sana? Petik 2. Aku tidak ingin memanggilnya Nobel Rotten karena tingkah lakunya. Aku berpikir begitu. Ketika Cornelia menghapuskan kawanan iblis, petualang rank S yang sama, Yurin, membunuh monster dengan kecepatan luar biasa. Mataku, karena kamu, aku tidak bisa menjemput gadis-gadis dengan tenang. Petik 2. Meskipun motif untuk memerangi monster tidak murni, kemampuannya adalah nyata, dan ia masih terus mengurangi jumlah monster. Berapa banyak wanita yang sendirian di kota ini menurutmu? Menyerang tempat ini, bahkan jika dewa mengampunimu, aku tidak akan mengampunimu. Petik 2. Yurin melompat di tempatnya dan mengangkat pedangnya ke langit. Blow away, Yurisaki Hyaku Gouzan. Petik 2. Kemudian, kelopak yang muncul dari suatu tempat di sekitar pedang Yurin berkumpul. Dan, ketika pedang yang terbungkus kelopak itu terguncang dengan kuat, itu menjadi pisau tajam yang tampaknya bukanlah kelopak, dan jatuh di sekitar monster. Tutup mulutmu. Tutup mulut dan matilah. Petik 2. Ga. Untuk alasan yang tidak masuk akal, bahkan monster tidak diperbolehkan untuk berteriak, dan itu menghilang. Yurin Rezi. Dia memiliki julukan, Yuri no Swordsman dari sosok yang tunjukkan. Aku menyesal memikirkan arti, Yuri Swordsman sekarang. Aku telah melihat cukup banyak, dan ini adalah campuran berbagai iblis. Aflos mengatakan itu sementara menggaruk rambut afro super besarnya. Dengan gerakan Aflos yang seperti itu, iblis dari area sekitar bergegas ke arahnya. Apa itu? Itu Guardian Dragon, yang memiliki pertahanan kelas atas di antara iblis kelas S yang bergegas ke Afros. Monster itu tidak akan tergores dengan senjata biasa, dan di antara para petualang rank S di sini, itu adalah monster yang tidak kompatibel dengan Yurin dan Gargan. Petik 2. Aku yakin ini akan sulit. Dengan penampakan Afros yang seolah-olah mengatakan itu adalah kesulitan, Guardian Dragon bergegas mengambil keuntungan dari pertahanannya. Jika mendapat serangan seperti itu akan berbahaya tidak peduli meski dia petualang rank S, tetapi tidak ada penampilan tertekan pada Aflos. Yah, itu selalu seperti biasa setelah semua. Nah, Aflos mendadak membungkuk dan bertabrakan dengan Guardian Dragon. Akibatnya, Guardian Dragon pasti akan tertabrak dengan Afro, super besar, Aflos. Masuklah. Guardian Dragon ditelan oleh Afro. Kemudian, seolah-olah tidak ada yang terjadi, Aflos mengulurkan tangannya ke kepala Afronya dan mengeluarkan tangannya saat ia meraih sesuatu. Yoto, setelah semua, itu cukup ceroboh. Petik 2. Itu adalah tulang dari Guardian Dragon yang telah dilawan sebelumnya. Ini menyulitkan untuk dilawan, aku senang bisa mendapat materialnya. Ketika mengatakan demikian, monster yang disimpan satu demi satu di Afro tampaknya mulai berteriak, dan itu akhirnya hanya menjadi tulang. Aflos di Noir. Ia adalah seorang petualang yang membuat hutan belantara atau tempat yang disebut Makai. Dia merupakan seorang petualang langka yang diberi julukan Afro, Makai yang misterius. Apakah aku harus membantumu Gargan? Petik 2. Aku tidak punya masalah di sini. Yah, ini tidak seburuk yang kita dengar. Tetapi aku tidak berpikir kita akan berada dalam situasi ini. Petik 2. Gargan dan Oval berbicara tentang hal itu, melihat adegan di depan mereka. Bahkan, selain 4 anggota, Elemia, Cornelia, Yurin, dan Aflos, ada juga Black Knight of Abyss, yang dipimpin oleh Black Knight, sehingga itu hanya soal waktu sebelum para monster dihapuskan. Dengan cara ini, petualang rank S yang berisi terutama orang-orang aneh, namun kemampuannya nyata telah melakukan tugasnya.
Ini pasti tanpa harapan jika kamu melihat hanya pada jumlahnya. Ini kelompok tentara penaklukkan monster yang di bawah Sword Knight Luz yang memimpin Sword Holy War Maiden. Mereka pergi keluar dari benteng yang sudah penuh dengan monster dan bergegas ke sana. Namun, karena upaya Luz dan Sword Holy War Maiden, pendekatan monster ke sekitar dinding tidak mendapat kemajuan. Sambil menonton adegan, Rhea berbisik ke Zero. Jadi, bagaimana? Bisakah kamu mengidentifikasi mereka? Petik 2. Aku tidak bisa. Ini semua monster yang tidak berada di bawah yurisdiksi tentara iblis kita. Dan tampaknya mereka kehilangan akalnya. Tentara iblis memiliki afiliasi dengan sejumlah besar monster. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk menghentikan gerakan mereka dengan instruksi paksa tergantung pada jenis monster, tetapi melihat jenis monster yang menyerang, itu dinilai bahwa itu tidak mungkin. Ini bukan masalah yang rumit, kamu hanya perlu menyingkirkannya, bukan? Petik 2. Ketika Zolua berkata demikian, kegelapan menutupi tubuh Zolua. Zolua, yang dalam kegelapannya, mengarahkan mata merahnya ke kawanan monster. Ambil itu. Kemudian, bagian dari kegelapan yang merayapi tubuh Zolua dan menjadi seperti tombak yang tajam, dan itu menyerang kawanan monster sekaligus. Tombak kegelapan bercabang dan meningkatkan jumlah, dan memusnahkan kawanan monster dengan cepat. Hei, apa hal ceroboh yang kamu lakukan? Apa kamu ingin berkelahi? Petik 2. Aku tidak mau mematuhi perkataanmu, karena aku merasa benar. Petik 2. Saat ia mengatakan itu, Zero membuat sebuah sihir. Jumlah adalah jumlah. Aku punya batas sihir, tapi aku masih bisa melakukan ini, bukan? Petik 2. Tidak sepertimu, aku tidak mengkonsumsi sihir. Namun, jumlah ini tidak mungkin ditangani sendirian. Lakukan dengan menghemat sihir. Petik 2. Ini bukan tempat yang baik untuk melakukan itu. Zero mengarahkan lengannya ke depan dan sihir besar akhirnya berkumpul melalui lengan tangannya dan ke kedua telapak tangannya. Annihilation Gun. Sihir yang menyatu dengan kedua telapak tangannya dilepaskan sekaligus, dan semburan kekuatan mengerikan menyelimuti kawanan monster. Monster yang dihantam sihir Zero tidak bisa menjaga keberadaannya dan menghilang sepenuhnya. Ini adalah keegoisanmu, tapi jangan meleset terlalu banyak dan jangan terburu-buru. Siapa yang kamu khawatirkan? Jangan biarkan penjagaanmu turun dan mati, oke? Petik 2. Sementara pertukaran seperti itu terjadi, keduanya secara bertahap mengurangi jumlah monster. Mereka hanyalah monster biasa. Itu benar, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin pergi dari sini? Petik 2. Jika kamu ingin pergi, tempat mana yang akan kamu tuju? Tidak mungkin untuk melindungi dinding besar ini. Rhea yang tersisa membicarakan hal seperti itu sambil menonton pertempuran Zero. Yah, itu, mari kita lakukan yang terbaik mencari tempat di mana perlindungan itu cukup tipis. Petik 2. Saat itulah Rhea memutuskan untuk mulai bergerak. Ini tidak akan mudah buat kalian. Oh. Siapa itu? Petik 2. Dalam suara mendadak, Rhea melihat di sekitar. Kemudian, sebelum seseorang sadar, seorang pria berdiri di dinding. Kamu, yah, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Rodias, aku adalah rasul dari agama Dewa Iblis. Utusan, kamu. Pria yang menyebut dirinya Rodias itu sulit untuk dipahami. Rambut ungu membentang sehingga mata kanannya tersembunyi, dan tatapan tajam mengintip dari antara mata Rhea. Apa arti utusan itu? Petik 2. Bukankah kamu pernah mendengar dari pria Lester itu? Tujuan kami hanya satu. Ini adalah untuk kebangkitan Dewa Iblis. Petik 2. Ya, itu memang tujuan kalian di sini. Pada saat yang sama, tatapan Rhea menjadi lebih tajam. Riareta dan Urs di belakangnya juga menjadi lebih tajam. Seperti yang bisa kamu tebak, kami di sini untuk menghilangkannya. Petik 2. Lalu, aku akan mencegahnya sebelum itu terjadi. Petik 2. Rhea mengeluarkan tekanan dan maju ke Rodias. Rhea, aku akan mendukungmu. Windjet. Petik 2. Sihir dilemparkan oleh Riareta untuk mempercepat Rhea. Bagus. Phoenix Demons. Petik 2. Aku tidak bisa dibakar dengan api ini. Petik 2. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Rodias menghindari serangan Rhea yang dipercepat. Apa? Aku salah satu dari para utusan, dan aku salah satu dengan kekuatan tempur, terutama dalam pertempuran. Aku takut kamu tidak akan memberiku goresan pada tingkat serangan ini. Lalu bagaimana dengan ini? Petik 2. Kemudian, dari belakang Rodias,
yang telah menghindari serangan Reia, Urs melompat keluar dan menyerang langsung. Demon Strike, petik 2. Ketika serangan terkonsentrasi di lengan kanannya, Urs menyerang Rodias dengan tepat. Apakah ini serangan keluarga kerajaan iblis? Ini menarik, mari kita bandingkan kekuatan kita. Petik 2. Apa? Namun, Rodias tidak menghindari serangan Urs dan memukulnya. Awalnya, Demon Strike memiliki kekuatan misterius, hampir tidak ada eksistensi yang mampu menahan serangan Urs yang merupakan serangan keluarga kerajaan iblis. Namun, Rodias sepenuhnya mengimbangi serangan Urs dengan memukul kepalan tangannya dengan kepalan tangan Urs. Seranganku tidak akan mudah. Petik 2. Urs, kembali. Enhanced. Petik 2. Ratu Succubus. Tampaknya ada banyak aspek menarik dari tentara iblis. Petik 2. Riareta menggunakan teknik untuk memikat lawan jenis, yang merupakan karakteristik dari Succubus, tapi Rodias tidak terpengaruh. Itu, apa? Pertempuran baru saja dimulai bukan? Petik 2. Bagaimana dengan ini? Petik 2. Petik 2 tanda seru. Petik 2. Tanpa diduga, aku mendengar suara dari atas kepala Rodias. Pada saat itu, Rodias melompat menjauh dari tempat kejadian, dan Sword Knight Luz mengayunkan ke bawah pedangnya ke posisi di mana Rodias berdiri. Siapa kamu? Aku Luz Barze. Aku disebut Sword Knight, apa kamu tahu itu? Petik 2. Ya, salah satu dari dua ksatria besar kerajaan Winberg. Satu tampaknya berjuang di sisi lain, tapi, ya, Black Holy Knight, dia dan petualang kelas S ada di sana juga. Petik 2. Reia dikejutkan oleh penampilan Luz, namun mereka dengan cepat menyadarkan kembali diri mereka dan menjauhkan diri mereka dari Rodias. Dari tampilanmu, kamu tampaknya memiliki kekuatan yang aneh. Aku tidak berpikir kamu akan melihat sebanyak itu. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Apa kamu akan mengurusku kali ini? Petik 2. Nadanya tidak berubah, tetapi suasana Rodias berubah sepenuhnya, dan sihir yang kuat bangkit dari seluruh tubuhnya. Maaf, 3 orang di sana. Bisakah kalian membantuku? Petik 2. Apa? Petik 2. Tampaknya dia adalah beban berat untuk ditangani diriku sendiri. Aku akan senang jika kalian bisa membantuku. Pandangan Luz tidak berubah, dan ia menatap Rodias tanpa ragu. Ya, aku mengerti. Petik 2. Terima kasih atas kerjasamanya. Reia menerima proposal Luz, dan Riareta dan Urs masing-masing menyiapkan penjagaan mereka menghadapi Rodias. 4 orang di pihak lain. Yah, itu bagus. Ayo mulai. Petik 2. 4 dari mereka melompat sekaligus, merespon perkataan Rodias. Tanda hubung. Baiklah, izinkan aku berbicara denganmu. Apa itu? Petik 2. Di depan Lester dan orang ceroboh yang ditahan, Ranze dan Rutia mendengar. Di depan Lester ada Jade, dan orang ceroboh ditahan oleh Yus, sehingga ia tidak bisa bergerak. Namun, meskipun dalam situasi seperti itu, orang ceroboh itu masih tersenyum. Kaf, apakah kamu pikir kalian menang hanya dengan menahan kami? Petik 2. Apa? Petik 2. Bukankah lebih baik untuk menghentikan ini? Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Petik 2. Yus yang mengatakan demikian, mendorong pedangnya ke lehernya dengan sedikit lebih kuat. Namun, sikap orang itu tidak berubah. Mungkin begitu. Namun, kami bukan satu-satunya utusan dari agama Dewa Iblis. Selama ada Dewa Iblis, mereka akan muncul sebanyak yang mereka inginkan. Selain itu, sepertinya kawan-kawanmu sedang melawan Rodias di luar sekarang. Petik 2. Kamu mengatakan hal-hal bodoh. Aku tidak tahu siapa Rodias, tetapi aku tidak berpikir kami akan kehilangan banyak kekuatan. Petik 2. Yah, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu bebas memikirkannya. Tapi Rodias berbeda dari kita, dia adalah unit tempur. Jangan mengeluh jika kawanmu terbunuh, oke? Petik 2. Orang ceroboh itu menggilat bibirnya dan mengeluarkan tampilan seorang pria yang tidak pernah patah senyuman. Aku tidak peduli, tapi aku ingin kamu memberitahu apa yang kamu coba lakukan. Tentu saja, aku tidak mendengarkanmu untuk masalah kebangkitan Dewa Iblis atau yang lainnya. Aku menanyakan kepadamu mengapa kamu menyerang kami. Petik 2. Siapa kamu, apa yang kamu tuju? Oh, Putri Iblis yang di sana, hidupmu adalah target. Edmund. Lester menyuarakan kejutan ketika seorang pria bernama Edmund, yang sama-sama ditahan karena mencoba untuk menyembunyikan apa yang telah dicoba disembunyikan oleh Lester, menjawab pertanyaan.
Hei, aku tidak mengira kamu akan menjawabnya. Bukankah mudah untuk tahu sebanyak ini tanpa ku beritahu? Petik 2. Lalu mengapa kamu bertujuan untuk itu? Petik 2. Saat Ranze mengatakan itu, Jade dan Yus begitu mengintimidasi saat mereka menahan mereka. Namun, Edmund tertawa tanpa tampak peduli meskipun ia menerima rasa intimidasi. Kaf, mengapa aku bertujuan untuk itu? Yah, aku tidak yakin. Apa? Petik 2. Itu Ranze yang melihat bahwa reaksi Edmund terlihat salah, tetapi pada saat itu Edmund sudah bergerak. Maaf, aku masih akan membidik itu. Ketika Edmund membuka mulutnya, belati muncul dari mulutnya. Belati itu tampaknya terbang ke arah Ranze dan Rutia sendiri, tetapi untuk beberapa alasan itu mengarah ke Rutia. Dengan munculnya belati yang mendadak, Yus mencoba menekan kepala Edmund ke tanah. Apa kamu tidak memperhatikan posisimu? Petik 2. Rutia, apakah kamu baik-baik saja? Saat itu Jadeje ditahan Lester. Petik 2, Rutia jatuh di tempat. Bodoh. Petik 2. Rodias menatap ke arah Luz dan Reiya di depannya dan mengatakan begitu. Pada dada Rodias ada lambang yang sama dari Dewa Iblis sama dengan yang Seichi lawan sebelumnya. Aku punya beberapa harapan karena aku bisa melawan Sword Knight, tapi, sangat mengecewakan. Petik 2. Ketika mereka melihat Reiya jatuh di tanah, Zero, yang melawan monster, dan Holy Sword Maiden, berteriak. Reiya. Petik 2. Hei, apa yang dilakukannya? Petik 2. Luz. Petik 2. Tentara iblis ingin bergerak untuk membantu Luz segera, tetapi bahkan jika mereka ingin, mereka tidak bisa pergi karena monster yang muncul. Ketika ia menatap adegan tanpa ekspresi, Rodias mengembalikan pandangannya kepada Luz. Aku takut tidak akan ada bantuan untukmu. Petik 2. Itu benar, tapi aku tidak akan dikalahkan dengan mudah juga. Petik 2. Petik 2. Luz berdiri dengan segenap kekuatannya dan mengayunkan pedang dengan kecepatan dewa. Ini memang cepat, dan jika kamu mencoba mengambilnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tapi itu tidak berlaku untukku. Apa? Ketika Rodias berkata begitu, ia tidak berpindah dari tempat itu, dan ia menghentikan serangan Luz dengan pedang di satu tangannya. Yah, aku ingin pergi untuk melihat bagaimana Lester melakukannya. Mari kita akhiri pertarungan di sini. Petik 2. Saat ia mengatakan itu, beberapa pisau muncul di sekitar Luz dan Reiya dalam sekejap. Aku akan membunuh kalian dalam satu napas. Petik 2. Louis sesama, Petik 2. Itu adalah ketika seseorang di Holy Sword Knight Maiden berteriak begitu. Aku pikir ini adalah ibu kota kerajaan Telbert, tapi... siapa itu? Petik 2. Rodias bereaksi langsung pada suara mendadak, disusul oleh monster yang ditusuk oleh tombak hitam dan terbang. Ini, Zolua, apa itu kamu? Petik 2. Tidak, kegelapan ini bukan milikku. Petik 2. Lalu siapa itu? Ini adalah hal yang mirip dengan kegelapan yang dimunculkan Zolua, tapi Zolua mengatakan itu bukan miliknya. Ketika semua orang di tempat itu mengambang dengan tanda tanya, suara yang berbeda terdengar kali ini. Seperti yang dikatakan Seichi, tapi sepertinya ini sedang diserang. Siapa kalian? Petik 2. Dua orang yang memberikan kehadiran yang luar biasa muncul di depan Rodias dengan gaya berjalan lambat. Xenos Zephyr. Aku hanya guru pahlawan. Petik 2. Lucius Alsale. Aku hanya Raja Iblis pertama. Petik 2. Lalu, apakah kamu siap? Petik 2. Apakah kamu siap? Petik 2. Bala bantuan terkuat tiba. Chapter 113 Pertemuan yang mengejutkan. Apa yang kalian pikirkan ketika tiba-tiba muncul dan mengatakan hal lucu? Guru pahlawan. Raja Iblis pertama. Jika kalian ingin berbohong, bisakah kalian membuat kebohongan dengan sedikit lebih baik? Petik 2. Itu adalah Rodias, yang terkejut dengan munculnya Xenos dan Lucius, tetapi segera kembali ke kenyataan dan tertawa. Yah, Raja Iblis pertama, lalu apa? Petik 2. Yah, itu bohong, bukan? Aku juga tidak yakin. Tapi kekuatan itu pasti sesuatu dari kekuatan kita para iblis. Namun, Raja Iblis pertama, itu sedikit. Selain Rodias, para iblis yang sedang mendengarkan perkataan Lucius lebih dari sekadar terkejut. Sementara masing-masing menunjukkan kejutan, Lucius sendiri tertawa terbahak-bahak. Yah, tidak heran kamu tidak bisa percaya. Hahaha. Kamu sepertinya tidak bisa membaca situasi.
Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi sekarang karena kamu di sini, kamu akan mati, kamu tahu. Petik 2. Bahkan Zero dan Zolua, berada dalam intimidasi dari Rodias meski berperang melawan monster, tetapi Zeanos dan Lucius tidak terpengaruh. Tuan Lucius. Aku akan mengambil tempat ini, kamu bisa menghadapi monster lain. Petik 2. Apakah itu tidak masalah? Kalau begitu aku akan meninggalkannya kepadamu. Tentu saja. Sebaliknya, Rodians menggerakkan alisnya dalam perkataan Zeanos bahwa dia akan menjadi orang yang berurusan dengannya sendirian. Baiklah, karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak harus berurusan dengannya, dan akan membunuh monster yang lain. Petik 2. Gaa. Monster menyerang Zeanos dan Lucius. Kemudian Lucius menembak seekor iblis dengan pandangan yang sangat dingin. Sangat berisik. Dengan satu kata itu, monster berhenti. Tidak, aku bahkan berhenti bergerak. Itu adalah hasil dari monster yang kehilangan alasan mereka untuk mengikuti naluri mereka. Lucius mengatakan itu dan monster berhenti bergerak. Itu benar, kamu adalah anak yang baik. Petik 2. Para anggota tentara iblis, para anggota Sword Holy Maiden, dan bahkan Rodias membuka mata mereka dengan terkejut. Petik 2, Apa yang terjadi? Aku takut kamu tidak bisa berpaling dari depanku. Terkejut dengan kekuatan Lucius di depannya, Rodias, yang sepenuhnya terganggu diserang oleh Zeanos, dan terkoyak oleh The Black Sword Zeanos. Rodias segera mencoba untuk menjauhkan diri, namun Zeanos tidak mengizinkannya. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk menyerang. Dari sana, serangan kuat Zeanos terus berlanjut. Rodias mati-matian mencoba untuk mencegah serangan Zeanos, tetapi pedang Zeanos bergerak seolah-olah itu adalah makhluk hidup, dan itu mudah untuk menahan Rodias. Bodoh. Apa kamu ingin melawan kekuatanku yang diberikan Dewa Iblis? Dewa Iblis. Jadi kenapa kamu melawan manusia yang ditakuti bahkan di dunia bawah ini, kamu tahu? Petik 2. Apa itu? Dalam momen yang gelisah, Zeanos menembus kaki Rodias. Petik 2. Bajingan, apakah kamu masih ingin melakukannya? Petik 2. Zeanos menanyai Rodias, berjongkok di tempat itu, dengan darah pada pedangnya. Penyiksaan itu hanya diperbolehkan untuk yang kuat, dan Rodias selalu berada di posisi itu sampai sekarang. Sekarang itu terbalik dan dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Seharusnya tidak bisa. Kami telah menerima kekuatan dari Dewa Iblis, dan kita para utusan tidak bisa dikalahkan. Petik 2. Rodias berdiri dengan energinya dan memunculkan sejumlah besar pisau di sekelilingnya. Dan itu bukan hanya pisau. Itu adalah pisau khusus yang efek seperti berbagai atribut yang diberikan kepada masing-masing pisau. Aku tidak akan mati. Petik 2. Ketika Rodias menggetarkan lengannya, pisau terbang ke Zeanos. Menatap dengan tenang pada pisau, Zeanos melompat keluar dari tempat kejadian dan menargetkan pisau tanpa melambat. Aku akan terus mengeluarkan pisau itu sampai aku membunuhmu. Zeanos bergumam sambil menangkis sekawanan pisau. Lubang kegelapan. Mendadak, ruang hitam muncul antara Zeanos dan pisau. Ketika pisau tersedot ke dalam ruang akan menghilang. Rantai kegelapan. Selain itu Zeanos terus menggunakan sihir, tapi bukan untuk mengakhiri itu. Kemudian, rantai hitam kegelapan memanjang dari Zeanos, dan ia menahan Rodias. Maaf. Setelah kematianku, aku disebut sebagai bangsawan kegelapan. Aku baik pada atribut kegelapan. Petik 2. Petik 2. Rodias mati-matian berusaha untuk memecahkan rantai, tetapi rantai hitam kegelapan tidak hancur. Zeanos dengan lembut mengayunkan pedangnya di Rodias, yang menggaruk dan menggores kakinya. Itu memalukan, bukan? Waktu kenikmatan sudah berakhir. Petik 2. Petik 2. Rodias ditahan dengan cara ini. Tanda hubung. Jumlah ini, berapa banyak yang kamu bisa kalahkan dan melihat akhir. Black Holy Knight sedang membakar iblis yang mendekat dengan sihir api hitam mereka. Sihir api hitam adalah atribut unik yang hanya dapat digunakan. Black Holy Knight itu adalah atribut khusus yang dapat membantu sesama yang tidak memiliki sihir atribut api. Ada banyak sihir kuat lainnya dari sihir atribut api biasa, tapi Black Holy Knight lebih baik dalam mengambil keuntungan dari karakteristik tambahan itu. Tuan Elemina, api hitam pelindung. Black Holy Knight menggunakan sihir untuk Elemina.
Kemudian, nyala api hitam ditelan tubuh Elemina. Black Holy Knight, terima kasih. Petik 2. Aku tidak perlu terima kasih. Meski begitu, berapa lama ini akan berakhir? Pada tingkat ini, kekuatan kita dan sihir kita akan habis. Dengan dua api hitam dan petir, Elemina menyerang monster berbentuk naga yang menutupi di depannya dengan pedang tangannya. Petualang rank S lainnya tidak bisa melihat ruang seperti yang mereka lakukan pada awalnya, dan secara bertahap mulai menunjukkan ketidaksabaran di wajah mereka. Setelah semua, itu bukan monster yang lemah, tetapi monster rank S. Pada pandangan pertama, ia tampaknya memiliki banyak ruang, tetapi ia berjuang dengan hati-hati dan berhati-hati pada tingkat yang orang biasa tidak akan bisa mengerti. Bahkan pada tingkat tinggi seperti itu, pertahanan yang tinggi tidak akan berguna jika mereka menerima pukulan dari monster kelas S. Divisi sihir yang dipimpin oleh Florio juga mendukung di belakang petualang rank S dan Black Knight of the Abyss, tetapi sihir mereka mulai habis. Selalu ada akhir, tapi kali ini mereka tidak bisa melihat akhir. Dan penguatan seperti itu datang kepada mereka. GARS, beralih ke dukungan dengan perisaimu. Ana, ganggu sebanyak mungkin monster. Liliana bantu lawan monster yang sulit untuk dikalahkan dengan serangan fisik. Petik 2. Oh, serahkan padaku. Petik 2. Ayo mulai. Petik 2. Ya, Flame Rain. Petik 2. Apa? Petik 2. Abel, yang pernah memainkan peran aktif sebagai pahlawan, tiba. Semua dari mereka, termasuk Elemina, yang sedang bertempur di tempat dengan bala bantuan mereka yang tidak kenal secara mendadak, terkejut. Tanpa mengkhawatirkan mereka, Abel memotong dan membuang beberapa monster di dekatnya dengan pedang, dan segera memusnahkan iblis yang lain. GARS memotong antara monster dan tentara yang tidak bisa bergerak karena cedera dengan perisai besar, dan mengalahkan monster dengan perisai. Ana menggunakan busur dan melempar pisau untuk menarik kesadaran banyak monster dan mengacaukan pergerakan monster. Liliana, seperti yang diperintahkan Abel, secara aktif mengubur monster dengan sihir kuat yang terkadang sulit dilakukan dengan serangan fisik. Tingkat pemusnahan Abel adalah tidak lazim, dan jumlah monster menurun dengan cepat. Aku telah mati sekali, tetapi ketika aku bertemu Seichi, aku tidak berpikir itu sesuatu yang buruk. Dengan Abel yang mengolah monster dengan senyuman yang lebih besar, peti harta karun dengan anggota tubuh yang tumbuh memanggilnya. Aku, membantu, bisakah aku? Petik 2. Apa? Tidak, kami sudah cukup. Kamu cukup melindungi orang tua Seichi. Petik 2. Aku mengerti. Petik 2. Peti harta karun tidak melawan ketika berbisik patuh. Makoto, ayah Seichi, yang dilindungi oleh peti harta karun, melihat pemandangan di depannya dan berbisik. Aku melihat makhluk yang aku belum pernah lihat di bumi di sini, bahkan ada naga dan sebagainya. Jika itu muncul di bumi, itu akan menjadi masalah besar. Itu akan terlihat seperti monster bukan? Makhluk yang hidup tampaknya akan menyerang manusia. Kalau dipikir-pikir itu, daging makhluk yang Xenos telah buru juga adalah daging monster bukan? Petik 2. Itu benar. Itu memang lezat dan aku berpikir apakah memang rasanya seperti itu karena itu disebut monster. Petik 2. Ini tidak masalah, dan aku rasa ini adalah budaya dunia ini. Ya, tapi apakah daging naga juga lezat? Petik 2. Itulah yang menggangguku juga. Aku akan menanyai Abel nanti. Petik 2. Dikatakan bahwa tidak aneh untuk jatuh jika melihat adegan di sana, tetapi orang tua Seichi, batin, dua orang ini terlalu besar dan memiliki kecepatan mereka sendiri seperti biasa. Aku pikir, bahkan, Mari, pelayan Xenos, dan Naturiana, yang hanya seorang tukang bunga, merasa mengerikan ketika mereka melihat adegan di depannya. Makoto, yang tidak berpikir bahwa peti harta karun sepertinya sama seperti makhluk itu, melihat Abel yang menghadapi monster tertentu dan menatap wajahnya. Hei, monster itu. Petik 2 tanda tanya. Apakah kalian memiliki sesuatu? Petik 2. Peti harta karun itu meminta dua orang yang memiliki reaksi aneh. Kemudian, yang ditanya bertanya balik. Hei, kotak harta karun. Bisakah kamu membawa kami ke Tuan Abel? Petik 2. Apa? Itu mungkin. Tapi itu berbahaya. Petik 2. Aku sadar akan itu. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Petik 2. Ini penting. Petik 2. Aku mengerti. Petik 2. Mari terkejut, termasuk peti harta karun, dengan kata-katanya yang tulus. Oh,
Ini berbahaya. Mengapa kamu ingin melakukan hal yang berbahaya? Mari, tidak masalah. Peti harta karun itu akan melindungi kita. Petik 2. Ini masih tidak mutlak bukan? Aku tahu, tapi kamu harus tenang. Petik 2. Membujuk Mari yang menahannya, Makoto dan Kazumi pergi ke Abel, dan dijaga oleh peti harta karun. Abel sendiri menghadapi monster di depannya dan sedikit kesulitan. Selain itu, monster ada 2, dan penampilannya terlihat sedang mengapit Abel. Hei, monster-monster ini, aku tidak bisa melihat celah mereka. Tuan Abel, petik 2, apa, Makoto-san, dan Kazumi-san, juga, ini berbahaya, segeralah berbalik sekarang. Petik 2, aku tahu itu, tapi aku ingin kamu membiarkanku untuk sekarang. Petik 2, Petik 2, sementara Abel sedang berbicara dengan Makoto, berhati-hati untuk tidak menunjukkan celah, Kazumi berbicara kepada monster yang Abel sedang hadapi. Kalian orang tua Saria, kan? Petik 2, apa? Petik 2, perkataan Kazumi mengejutkan Abel dan peti harta karun. Saria-san, gadis di sebelah Seichi, bukan? Itu tidak mungkin. Putri, kami, apakah kamu serius? Dia bisa bicara. Monster yang dihadapi Abel Kaiser Kong, melihat Kazumi dengan pandangan yang mengejutkan. Ya, dia bersama anak kami. Bohong, dia sudah pergi. Oh, apakah kamu berpikir itu bohong? Ya, itu tidak masalah. Petik 2, aku hanya berpikir tentang satu keterampilan khusus untuk Kazumi meskipun itu tidak nyaman atau sesuatu seperti itu. Tidak. Kamu tidak bisa berbicara dengan makhluk itu secara sembarangan bukan? Nah, dari mana kamu tahu itu? Apakah Saria juga monster? Apakah menurutmu begitu? Kamu tahu, dia dan mata Saria sangat mirip. Petik 2, mata, apa-apaan itu? Benarkah? Petik 2, Kaiser Kong di depan Abel menunduk dan bertanya. Kaiser Kong, yang menjaga di sisi lain, juga membuka mulutnya. Benarkah? Ya, itu benar. Kamu ayah Saria, bukan? Petik 2, aku tidak tahu perbedaannya. Mengapa Kazumi bisa tahu? Intuisi. Petik 2, keluarga Seichi sangat unik. Petik 2, Makoto mengatakan kepadaku dengan tenang, dan Abel berteriak dengan cara yang ceroboh. Aku menyadari bahwa mereka adalah orang tua Saria. Aku di sini untuk menghentikan kalian. Petik 2, tidak, jika itu tujuanmu, aku tidak berpikir bahwa pihak lain akan dapat dibedakan dengan monster lain, tapi, ya, itu tidak masalah. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian masih ingin berkelahi? Petik 2, dua orang Kaiser Kong menjawab dengan serius kepada Abel yang memperketat pikirannya dan bertanya demikian dengan ungkapan yang serius. Tidak, kami akan berhenti. Kami tidak ingin melukai orang yang bersama putri kami. Juga, kami sepertinya telah dicuci otak. Juga nama Saria menyadarkan kami. Cuci otak, apa itu? Guo, petik 2. Seperti yang aku katakan, kawanan monster lain mulai datang kepadaku. Sial, aku tidak bisa bicara perlahan-lahan dengan ini. Makoto, jika kamu sudah selesai mengatakannya, kembalilah kemari. Ini juga, kalian berdua. Ya ampun, pokoknya, aku tidak bisa lagi melawan mereka. Petik 2, itu benar, itu buruk untuk mengganggumu, kami akan kembali. Petik 2, itu benar, oh, itu benar. Tuan Abel, apakah kamu akan kembali dengan membawa daging naga kemudian? Aku ingin mencobanya. Petik 2, aku mengerti. Yah, aku mengerti. Aku akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Petik 2, terima kasih. Lalu mari kembali. Petik 2, ayo pergi. Ketika peti harta karun itu mengatakan itu, ia mengambil Makoto dan yang lainnya kembali. Ketika ia menegaskan hal itu, Abel memanggil Kaiser Kong lagi, dan setelah itu berurusan dengan monster yang akan menyerang dirinya. Apakah kalian berada di pihak kami? Bukankah kalian bilang telah memecahkan cuci otak kalian? Petik 2, tentu saja, juga, namaku, Suni. Aku Adra Marek. Mengapa nama kalian begitu keren? Petik 2 tanda tanya. Bukankah ini nama normal di iblis? Petik 2, ini adalah fakta baru. Petik 2, Abel bekerja sama dengan orang tua Saria, Kaiser Kong, untuk mengalahkan iblis. Akibatnya, kerja sama Abel dan Kaiser Kong, menjadi hit yang menentukan, dan adalah mungkin untuk memusnahkan monster dengan aman. Chapter 114 Peti Harta Karun Sang Penyelamat.
Ketika pemusnahan monster berhasil diselesaikan, Florio mendekati Abel. Terima kasih banyak, tapi kita tidak tahu siapa kalian. Apakah kamu seorang petualang? Dan monster di sana? Abel tersenyum sengit pada pertanyaan yang jelas. Ah, aku bukan seorang petualang, tapi, sulit untuk menjelaskan ketika aku berpikir tentang hal itu. Itu tidak mungkin untuk menjelaskannya karena dia seorang mantan pahlawan meskipun sudah lama sekali, dan itu datang kembali dari dunia bawah. Gars dan peti harta karun datang ke Abel, yang khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Apa yang salah? Kazumi memanggil Abel, yang memegang kepalanya. Aku bertanya-tanya bagaimana aku menjelaskannya kepada orang ini. Dia tampak seperti seorang prajurit dari negara ini. Makoto, yang menilai begitu ketika ia melihat penampilan Florios, berkata kepada Florio. Maaf, namaku Makoto. Meski mendadak, apakah kamu tahu nama Seichi? Apakah kalian kenalan Seichi? Florio membuka matanya dengan ucapan meminta maaf. Ya, kami adalah kenalan Seichi. Yah, aku dan Kazumi adalah orang tua Seichi. Dan monster ini adalah orang tua Saria. Petik 2. Apakah itu orang tua Seichi? Apa, orang tua Saria juga? Tidak peduli bagaimana kamu melihat itu monster. Tidakkah kamu tahu itu? Saria-san adalah jenis monster yang sama di sini. Saria sama seperti kami Kaiser Kong, Dazo. Ini fakta baru yang membuat shock. Dan dapatkah kalian berbicara? Melihat respon keterkejutan Florio, Abel berkata, oh, aku bukan satu-satunya yang terkejut. Orang tua Saria bertemu kami di sini untuk pertama kalinya, tapi kami berbeda. Aku bertemu Seichi beberapa saat yang lalu. Aku sedang mencari tempat untuk tinggal dan aku mendengar bahwa negara ini sangat baik, dan aku datang ke sini dengan Abel dan teman-temannya di sini yang melindungiku. Tapi begitu aku tiba, itu tampak seperti sesuatu yang akan menjadi masalah, jadi Abel dan aku pergi untuk membantu. Petik 2. Ya, kami akan menjadi pendamping dan petualang di negara ini seperti kata Makoto. Tapi ketika aku datang, aku terkejut melihat gerombolan monster bergegas masuk, tapi, tidak, hal yang paling mengejutkan adalah orang tua Saria. Florio terkejut menerima penjelasan Abel dan yang lainnya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tahu orang tua Seichi seperti yang diharapkan? Pokoknya, terima kasih atas bantuan kalian. Petik 2. Tidak, aku senang aku tiba tepat pada waktunya. Florio, dengan kepalanya ke bawah, segera mengangkat wajahnya, tetapi ekspresinya tidak baik. Tidak, ini belum selesai. Di sisi lain di sini, monster sedang berusaha masuk. Oh, kamu bisa tenang. Apa? Florio terkejut terhadap perkataan Abel yang dengan senyuman yang rumit. Ada seorang kenalan Seichi di sana, juga. Mereka mungkin sedikit berlebihan. Ya, maksudku, aku tidak bisa memikirkan apapun yang dapat dilakukan pada mereka. Oh, Seichi adalah sesuatu yang berbeda. Petik 2. Itu benar, mengesampingkan Seichi-san, sejujurnya aku tidak memikirkan siapapun yang bisa berurusan dengan mereka. Apa itu? Tidak hanya Abel, tetapi juga Gars, yang adalah rekannya, yang berkata dengan senyum yang rumit. Saat Florio mencoba memikirkan kata-kata Abel, salah satu tentara datang terburu-buru. Tuan Florio, lapor. Ini adalah pertempuran di sisi lain, itu berakhir dengan dua orang yang tiba-tiba muncul. Itu benar. Florio begitu terkejut hingga ia membuka matanya terhadap laporan prajurit. Sementara melihat reaksi Florio, tentara terus melaporkan untuk memenuhi tugasnya. Menurut laporan tim pengintai, para monster di sekitarnya telah sepenuhnya ditundukkan, dan Tuan Florio dan para petualang kelas S diharapkan kembali ke Yang Mulia sesegera mungkin. Aku mengerti. Kemudian, tolong katakan kepada para petualang kelas S. Kemudian biarkan beberapa divisi sihir berjaga, dan sisanya dari prajurit akan dapat mengamankan drop item. Prajurit yang diperintahkan bergerak menjauh dari TKP segera. Setelah melihatnya, Florio mengatakan kepada Abel dan yang lain bahwa ia menyesal untuk segera meninggalkan mereka. Maaf, bisakah aku meminta kalian untuk menemaniku? Tentu saja, para orang tua di sana juga. Petik 2. Apa? Kami tidak keberatan, tapi... Kamu yakin?
Soudana, kami monster Dazo. Ya, tidak apa-apa. Orang tua Saria juga tampaknya telah membantu kami dalam menaklukkan monster, dan jika mungkin, aku ingin kamu untuk berbicara dengan Yang Mulia tentang hal itu secara rinci. Selain itu, aku kenal Seichi. Aku tidak bisa melakukannya dengan keraguan. Petik 2. Abel dan teman-temannya, yang setuju untuk menemaninya, dibawa Florio ke istana. Tanda hubung. Mu, apakah kamu di sini? Petik 2. Oh, aku di sini. Ketika Abel, yang dibawa Florio datang ke istana, mereka masuk ke ruang yang dipandu, sudah ada figur Xenos dan Lucius. Kedengarannya sangat damai jika kamu melihat itu tapi ruangan itu sangat sesak. Oh, ya ampun. Huff. Lucius membuat 3 orang tertentu terikat dengan tombak hitam. 3 orang itu adalah para utusan dari agama Dewa Iblis, dan mereka memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka tidak memiliki makna di depan Lucius. Segera setelah mereka memasuki ruangan, Florio dan para petualang kelas S terkejut melihat 3 orang bernoda darah. Dalam sebuah adegan kekerasan, Abel meminta dengan pipinya ditarik. Apa yang kamu lakukan? Ketiga orang ini melawanku. Aku melakukannya. Hahaha. Yah, begitulah. Hahaha. Aku tidak bisa tertawa. Abel secara jujur berpikir demikian. Dia melihat sekeliling ruangan untuk segera mengubah subjek, tetapi setiap orang memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Florio juga melihat situasi dan memanggil ke Ranze, yang berdiri dengan ekspresi yang sulit. Yang Mulia, aku baru saja kembali. Apa itu? Oh, Florio, kamu mendapat waktu yang sulit. Petik 2. Terima kasih banyak. Sebelum itu, pertama-tama, siapa mereka? Dalam pandangan Florio, ada sosok Xenos dan Lucius, dan Ranze mendesis dan menjelaskan. Aku tidak tahu detailnya juga. Namun, tampaknya mereka menjadi kenalan Seichi. Yah, tampaknya mereka telah menyelamatkan penderitaan kita, dan mereka bukan orang jahat, mengatakan itu, siapa orang yang kamu bawa? Ada beberapa monster juga. Oh, mereka tampaknya juga tahu Seichi. 2 di antaranya tampaknya adalah orang tua Seichi, dan monster ini tampaknya adalah orang tua Saria. Apakah kamu serius? Ini terlalu berlebihan bukan? Aku tidak tahu detailnya, tetapi berkat kenalan Seichi di sini, aku diselamatkan kali ini. Yah, bahkan jika itu bukan dia terlalu banyak melompati kala sehat. Florio bertanya pada Ranze alasan mengapa udara begitu berat di sini. Jadi, Yang Mulia, ada apa dengan atmosfer ini? Kalau dipikir-pikir itu, aku tidak bisa melihat para iblis. Oh, itu, Putri Raja Iblis, Rutia, terluka. Petik 2. Apa? Florio merespon perkataan Ranze. Namun, ketika ia kembali ke pikirannya segera, ia bertanya tentang situasi secara rinci. Kemudian, tentara iblis. Mereka berada di ruangan yang terpisah dan mereka masih merawatnya. Bukankah itu hanya luka? Kita bisa menggunakan pemulihan sihir, Del. Aku sudah mencoba semuanya. Tapi alat yang digunakan oleh orang yang sedang ditahan Iru adalah alat yang buruk. Petik 2. Apa? Itu alat kutukan. Dengan kata dari Ranze, Florio mengerti segalanya. Kutukan yang diletakkan di alat itu adalah jenis yang sama dengan kutukan yang aku terima. Pemulihan sihir dan obat pemulihan tidak efektif. Sepertinya itu lebih buruk karena jika kamu tidak mengangkat kutukan dalam waktu 3 hari, kamu akan mati. Petik 2. Itu, para anggota tentara iblis ingin membunuh orang yang menjadi utusan, tetapi mereka bertahan. Jika kamu membunuh mereka, kamu tidak akan dapat menangani mereka. Aku juga ingin satu informasi dari mereka menyelamatkan Rutia. Petik 2. Ini. Florio kehilangan kata-kata. Semua orang dengan ekspresi gelap. Edmund, yang telah ditahan, memiliki senyum terdistorsi di wajahnya. Kukuku, itu benar, aku sudah menargetkan gadis itu. Dia tidak akan selamat. Kamu masih terlihat sehat bukan? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kamu ingin aku merobek mulut itu? Tuan Lucius, jangan melakukan itu. Ini adalah provokasi yang dipikirkan pihak lain. Petik 2. Xenos dengan tenang menahan Lucius, yang sangat mengintimidasi. Florio, yang sedang menonton adegan, tiba-tiba datang dengan sesuatu dan berkata kepada Ranze. Itu benar, ayo panggil Seichi. Seichi dapat melakukan sesuatu tentang hal itu, seperti yang dia lakukan ketika dia di sini. Mengenai kata Florio,
Ranze menggelengkan kepalanya ke samping. Aku tidak bisa. Tidak peduli seberapa cepat kamu bergerak dari sini ke Akademi Sihir Barbador, itu akan memakan waktu setidaknya seminggu. Ada beberapa orang yang dapat menggunakan transfer sihir, tapi aku bahkan tidak bisa menggunakannya karena aku belum pernah ke Akademi Sihir Barbador. Itu. Saat semua orang putus asa, suara yang longgar mendadak bangkit dari tempatnya. Bisakah aku meminta waktu sebentar? Apa itu? Kami sedang. Pemilik suara itu adalah Kazumi, dan Kazumi bergerak ke Ranze. Maaf, aku tidak bermaksud untuk memotong, tapi kamu memerlukan Seichi, kan? Oh, ya, itu benar. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi kalau itu peti harta karun, aku yakin dia bisa melakukan sesuatu tentang hal itu, benar kan? Sesuatu. Usulan mendadak itu membuat semua memalingkan mata ke tempat itu, bukan hanya Ranze. Namun, Ranze yang kembali ke pikirannya, segera bertanya. Siapa peti harta karun? Yah, ini aku. Petik 2. Sungguh sebuah peti harta karun. Tidak, mengapa kamu memiliki tungkai di tempat pertama? Itu hanya masalah kecil. Jangan khawatir tentang hal itu. Petik 2. Ini aneh, temanku. Tanpa sadar, itu Ranze yang tanpa sadar mengomentari penampilan peti harta karun, tapi ia ingat situasi saat ini dan bertanya dengan serius. Wanita ini bilang kamu bisa membawa Seichi denganmu. Aku bisa. Aku pernah ke sekolah, dan aku dapat menggunakan sihir transfer. Petik 2. Ini sangat bagus. Untuk mengejutkan Ranze, peti harta karun mengulurkan jempol dan mengatakan, serahkan padaku. Petik 2. Sosok itu begitu handal sehingga aku tidak bisa menganggapnya sebagai peti harta karun. Chapter 115 Kepergian Paksa ke Terveil. Munculnya Dungeon, benarkah itu? Itu benar. Aku dipanggil oleh Tuan Barna dan mengunjungi kantor kepala sekolah. Dan sekarang, aku baru saja diberitahu tentang munculnya Dungeon. Nah mari kita lihat, aku hanya tahu tentang Dungeon di hutan cinta tanpa akhir dan Dewa Naga Hitam itu. Apakah sebuah Dungeon akan muncul secara mendadak? Tidak, itu tidak seperti itu. Tapi, tampaknya utusan dari agama Dewa Iblis yang menggunakan kekuatan aneh untuk memunculkannya ke hutan dekat sekolah. Petik 2. Kalau dipikir-pikir itu, aku mendengar bahwa Al adalah menjelajahi hutan dengan instruksi dari Tuan Barna. Apakah ada seorang rasul dari agama Dewa Iblis di sana? Ini adalah Dungeon baru yang muncul, bukan? Tidak, aku tidak bisa mengatakan seperti itu. Apa? Aku memiringkan kepalaku untuk kata-kata Tuan Barna. Ini hanya sebuah Dungeon yang muncul, bukan? Dia lalu mengajarkan kepadaku dengan sopan. Kamu tampaknya tidak tahu bagaimana prosesnya. Dungeon, tentu saja, mungkin bisa saja baru terbentuk, ada dua kasus berdasarkan pintu masuk. Jika itu adalah pintu masuk Dungeon baru, itu hanya akan ada di sekitar sini, tetapi jika itu adalah pintu masuk lain yang mengarah ke Dungeon yang sudah ada, cerita akan berubah sedikit, pintu masuk Dungeon yang sama mungkin ada di negara lain di seluruh negara. Dalam hal ini, ada juga kekhawatiran bahwa hal itu bisa digunakan dalam perang dan hal lainnya, sehingga perlu untuk mendeteksi secara dini dan mengumpulkan informasi. Petik 2. Aku mengerti. Aku tidak berpikir itu yang akan terjadi untuk pintu masuk yang dapat dimasuki dari negara lain. Untuk alasan itu, munculnya Dungeon adalah masalah yang tidak dapat diabaikan. Kemudian, tujuan memanggilku kali ini. Ketika aku mengatakan itu, Barna menatapku dengan ekspresi yang serius. Aku ingin meminta Seichi untuk menaklukkan Dungeon. Petik 2. Tidak, aku memang seorang petualang, tapi aku tidak punya banyak pengalaman di Dungeon. Aku tahu kemampuan Seichi. Aku tidak tahu apakah kamu ingin menyembunyikannya, tapi setidaknya ketika kamu menghancurkan monster yang menyerang Terveil, kamu telah menunjukkan hal itu. Dan apa yang menguatkan keyakinanku adalah ketika agama Dewa Iblis menyerang. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak berada di sana pada waktu itu? Oh, baru-baru ini, aku tidak berpikir tentang menyembunyikan kemampuanku. Kamu pasti tidak akan menyembunyikannya. Ini aku, jadi itu tidak mungkin. Ketika aku berpikir kembali ke masa lalu, aku memang mencoba untuk menyembunyikan kemampuanku sebanyak yang aku bisa. Ini memang bodoh, aku mengerti. Yah, aku tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Dalam hal apapun, aku ingin mengumpulkan informasi sesegera mungkin dengan meminta Seichi, yang adalah orang yang sangat kuat.
Aku tidak bisa meninggalkan sekolah karena insiden sebelumnya. Aku mengerti itu. Jika tidak apa-apa dengan diriku ini, aku akan pergi. Petik 2. Oh, itu akan sangat membantu jika kamu bisa mengatakan begitu. Oh, Seichi tidak memiliki banyak pengalaman di Dungeon, sehingga kamu bisa membawa Altria denganmu. Aku akan meninggalkannya padamu untuk anggota yang lain. Aku mengerti. Aku akan pergi segera setelah aku siap. Petik 2. Maaf, aku minta maaf merepotkanmu. Itu sudah lama, Dungeon. Oh tapi, apa Dungeon kali ini? Pokoknya, ini adalah kegiatan sebagai petualang setelah waktu yang lama. Karena disebut Dungeon, aku perlu untuk menguatkan semangatku. Setelah semua, itu menjadi suatu insiden saat pergi dengan Al di tempat Dewa Naga Hitam, dan itu wajar untuk berhati-hati. Para anggota yang pergi denganku, ya, itu perlu dipikirkan. Mari kita ambil Al, tentu saja, Saria, Lulune dan Olga. Agnos dan yang lainnya perlu izin Beatrice. Berjalan menyusuri koridor sambil berpikir tentang hal seperti itu, mendadak, di depanku terdistorsi. Ketika itu terlalu mendadak dan aku mengeluarkan ekspresi bodoh, cahaya segera meredup, dan peti harta karun yang seharusnya pergi keluar dengan ayah muncul di sana. Ada apa ini? Mengapa peti harta karun ditemukan? Aku akan membawamu. Petik 2. Mengabaikan aku yang tertegun dalam situasi yang aku tidak mengerti, peti harta karun menyambarku dengan lengannya. Lalu aku akan pergi. Kemana kamu pergi? Penyimpanan. Apa itu? Ketika aku berpikir, peti harta karun telah dibuka, peti harta karun menyimpanku di dalamnya. Aku ditinggalkan di ruang hitam tanpa memahami situasi sama sekali. Tanda hubung. Aku membawamu ke sini. Jadi apa situasinya? Jelaskan padaku, aku mohon. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, tapi sekali lagi, ketika aku berpikir, cahaya tiba-tiba memasuki mataku, aku diraih oleh peti harta karun dan dibawa keluar dari dalam, itu dalam suatu ruangan dengan peti harta karun. Ketika aku sedang berpikir tentang hal seperti itu, di suatu tempat, aku tiba-tiba dipanggil keluar. Aku senang kamu terlihat baik, Seichi. Tuan Ranze. Kemudian, di sini adalah. Oh, itu Terveil dari kerajaan Miber. Tanpa mengetahui dengan baik, aku tampaknya telah dipaksa dibawa ke Terveil. Melihat-lihat lagi, aku bisa melihat tidak hanya Zeanos dan Lucius, tetapi juga Florio dan Luz. Apa itu? Aku bisa melihat beberapa gorila yang terlihat akrab, tapi, apakah itu hanya imajinasiku? Dapatkah aku dijelaskan situasinya karena aku tidak bisa mengerti ini? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Karena udara di sini entah bagaimana berat, hal seperti itu aku pikirkan tanpa sadar. Kemudian Tuan Ranze membuka mulutnya dengan ekspresi yang tegas. Seichi, aku membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Bantuanku. Aku merasa seperti aku akan mendapatkan banyak pahala hari ini. Yah, baik Barna dan Ranze, aku berutang pada mereka, jadi aku ingin membantu jika aku bisa. Jika kamu berpikir begitu, permintaan Ranze lebih masuk akal daripada yang diharapkan. Putri Raja Iblis dikutuk oleh kutukan. Aku ingin kamu melakukan sesuatu tentang hal itu. Petik 2. Putri Raja Iblis dan kutukan. Ketika aku membuka mataku pada perkataan itu, Tuan Lucius tampak tersenyum, tetapi dia menjelaskan kepadaku, menyebarkan niat membunuhnya dari seluruh tubuhnya. Sampah yang terbaring di sana menyentuh rekanku yang berharga, dan menggunakan sesuatu yang disebut kutukan. Petik 2. Sampah. Ketika Lucius mengarahkan pandangannya dan memalingkan matanya ke arah itu, 3 orang yang bernoda darah terbaring. Ya, apa-apaan adegan pembunuhan ini? Tidak, kalian masih hidup, bukan? Ini adalah utusan agama Dewa Iblis yang terbaring di sana. Aku terkejut bahwa itu adalah nama organisasi yang sama yang menjadi pelaku utama dari insiden yang akrab baru-baru ini. Mereka menggunakan alat kutukan untuk menyerang Putri Raja Iblis. Selain itu, kutukannya sama dengan jenis yang aku terima sebelumnya, dan orang yang dapat memecahkan kutukan di tempat pertama tidak ada di dunia ini. Tapi kamu sudah memecahkan kutukanku sekali. Aku ingin kamu menggunakan kemampuan itu untuk membantu Putri Raja Iblis. Petik 2. Sejujurnya, ceritanya terlalu cepat untuk kuimbangi.
Aku bertanya-tanya mengapa situasi menjadi situasi seperti itu, dan alasan mengapa agama Dewa Iblis menyerang. Ngomong-ngomong, ada banyak hal yang aku tidak mengerti, tapi aku pikir Putri Raja Iblis dan Ranze adalah prioritas pertama. Oh, aku mengerti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan mencoba. Petik 2. Aku tidak pernah berpikir aku akan dapat menggunakan sihir perembalik, jadilah lebih baik lagi. Tidak, kamu tidak perlu menyebutkan nama sihir kali ini. Aku akan melakukannya. Ketika aku mengatakan itu, Ranze tampak sedikit lega dan membawaku ke sebuah ruangan. Dia di sini. Jangan khawatir tentang bawahan dari Putri Raja Iblis yang ada di sekitar. Petik 2. Ya, ketika aku memasuki ruangan, beberapa figur iblis, seperti kata Ranze, memiliki wajah yang cemas di wajah mereka, dan seperti Lucius San, suasananya lebih intens daripada tempat yang baru saja aku datangi. Tanpa mempedulikan atmosfer, Ranze mengatakan kepada semua orang di tempat itu untuk mendengarnya. Hei, kalian, aku telah membawa seseorang yang dapat memecahkan kutukan. Petik 2. Ya Tuhan. Semua sekaligus, mata mereka berpaling kepadaku, jadi aku menyuarakan suaraku tanpa sengaja. Nah, kalian tidak perlu melihat sebanyak itu. Kemudian, seorang wanita cantik besar dengan banyak eksposur bertanya pada Ranze. Pria itu, apakah kamu bercanda? Aku tahu itu seperti candaan, tapi itu benar. Aku tidak mau mengakuinya, tapi itu kutukan, bukan? Aku belum pernah mendengar tentang kutukan yang diangkat sebelumnya. Petik 2. Ketika seorang wanita cantik mengatakan itu, raksasa dengan rambut putih berdiri sementara menyebarkan niat membunuh padaku. Ini hanya lelucon untuk memberitahu kami sekarang, kamu tampaknya sudah kehabisan akal, bukan? Ini adalah sama ketika aku membantu Tuan Ranze sebelumnya, tapi kutukan benar-benar membuat orang tak berdaya di dunia ini. Yah, itu memang berat. Aku adalah teman Ranze, Raja Negeri ini. Aku tidak bisa meminta kalian percaya secara tiba-tiba, tapi bisakah kalian percaya padaku sedikit? Kamu ingin melakukannya, bisakah kamu? Kamu lebih terlihat seperti orang yang mencurigakan yang menyembunyikan wajahnya dengan tudung. Petik 2. Ini adalah argumen yang cukup sah. Aku baru saja lupa untuk melepasnya, jadi aku melepas tudung segera. Kemudian para iblis membuka mata mereka. Apakah kalian harus begitu terkejut? Apakah ini nyata? Apa? Oh, bagaimanapun, aku mengatakan kepadamu untuk menunjukkan wajahmu. Apa itu? Reaksi itu. Tapi aku tahu kalian pasti tidak ingin membawa seorang pria yang mencurigakan lebih dekat dengan suami kalian. Bukankah seharusnya aku mengabaikannya dan menggunakan sihir? Tuan Lucius datang dari belakangku ketika ia pergi ke sebuah sirkuit pemikiran yang sedikit keras. Jangan khawatir tentang dia, aku akan menjamin ini. Petik 2. Oh, aku mengerti. Lucius adalah Raja Iblis pertama, dan mereka mungkin mendengarkan apa yang dikatakannya. Permisi, aku sudah penasaran tentang hal itu untuk waktu yang lama. Siapa kamu? UPS, aku lupa memperkenalkan diri. Ini tidak baik. Jika kamu tidak memperkenalkan diri, kamu akan dicurigai sepertiku. Tidak, maaf. Aku Lucius Al-Saleh. Aku yang mendirikan negara iblis. Yang disebut Raja Iblis pertama. Petik 2. Suara kejutan berganda terdengar di seluruh ruangan. Itu benar. Aku terkejut juga. Tidakkah kamu mendengar perkataanku pada waktu itu? Yah, tapi, bahkan jika kamu mengatakan itu, ini mengenai Raja Iblis pertama. Bagaimanapun, mereka pasti akan terganggu jika ada orang yang mengaku Raja Iblis pertama. Bahkan, aku merasa seperti semua orang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini membuang-buang waktu untuk mengajukan pertanyaan di sini. Aku mengerti. Lucius, yang sedang berpikir sedikit, secara mendadak membuka mulutnya seolah-olah dia datang dengan sesuatu yang mendadak. Kalian, itu cukup berbahaya jika aku tidak datang, kan? Maksudku, aku penyelamat, dan aku bilang aku bisa mempercayai kalian, kalian mempercayaiku, bukan? Tuan Lucius, itu terlalu tirani. Meskipun sedikit, mereka tidak punya pilihan selain menggoyangkan kepala mereka secara vertikal terhadap rasa intimidasi yang dilepaskan oleh Lucius. Meyakinkan iblis. Atau lebih tepatnya, setelah perbuatan jahatnya, Lucius berkata kepadaku dengan senyum yang baik.
Ayo, lakukan itu untuk menenangkan hatimu. Ya, petik 2. Aku menganggukkan kepalaku secara vertikal juga. Chapter 116 Penyusup Misterius. Terima kasih kepada Lucius, akhirnya aku bisa menggunakan sihir untuk Putri Raja Iblis, jadi aku segera memegang tangannya dan mengaktifkan sihir pembalik. Jadilah lebih baik. Petik 2. Kemudian cahaya bersinar dari telapak tanganku dan menyebar ke dalam tubuh Putri Raja Iblis. Apa? Setelah mereka melihat itu, mereka terkejut dan membuka mata mereka, orang berambut abu-abu mendadak menyambarku. Hei, bajingan, apa sihir yang kamu gunakan? Apa? Tidak, apakah aku harus mengatakannya? Ini wajar, itu hebat karena bisa menggunakannya tanpa melantunkannya, tapi kamu menggunakan sihir yang aku tidak tahu pada Rutia. Katakan padaku sekarang. Tidak hanya raksasa berambut kelabu tetapi juga iblis lainnya yang mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa. Ah, apakah aku harus mengatakan ini? Aku akan dibunuh jika aku tidak mengatakannya, tapi kalau aku mengatakannya, aku akan dibunuh lagi bukan? Aku mencoba untuk melewatinya entah bagaimana, tapi aku tidak datang dengan rencana yang baik, dan intimidasi dari tentara iblis begitu besar sehingga aku akhirnya mengaku. Itu, petik 2, aku tidak bisa mendengarmu. Jadilah lebih baik, seperti itu. Apa, itu, apa yang kamu katakan? Oh, jadilah lebih baik. Ini adalah apa yang aku bicarakan. Ini adalah sihir pembalik, jadilah lebih baik. Jangan bercanda bajingan. Lihat, aku tahu itu. Aku harusnya tidak memberitahukannya padamu. Itu sebabnya aku tidak menyukainya. Siapa itu? Itu aku yang membuat nama sihir itu. Ini aku, idiot, mengolok-olok kami secara langsung, dengan sihir dari seorang anak. Ada apa? Apa itu? Oh. Iblis berambut kelabu terkejut oleh Putri Raja Iblis yang bangun, dan segera setelah dia berbicara, dia mendorongku pergi dan berlari ke Putri Raja Iblis. Sesuai dengan itu, iblis lain juga berlari satu sama lain. Rutia, kamu baik-baik saja. Apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu? Tidak ada masalah. Tapi, apa yang sedang terjadi? Putri Raja Iblis yang terbangun tampaknya aman, tetapi tampaknya tidak dapat memahami situasi, dan sedikit terkejut. Kemudian, seorang pria dari tentara iblis dengan martabat aneh menjelaskan hal itu kepada Putri Raja Iblis. Nona Rutia telah dikutuk oleh alat kutukan musuh sampai sekarang, dan telah tidur seperti orang mati. Petik 2. Kutukan. Ya, tapi terima kasih kepada orang di sana, kutukan itu diangkat. Aku menggunakan keahlianku untuk memeriksa, jadi tidak ada keraguan tentang hal itu. Hanya saja, apa yang terjadi? Putri Raja Iblis memiringkan kepalanya ke iblis yang sedang berbicara. Rupanya, hanya pria iblis ini yang menggunakan keahliannya untuk mengkonfirmasi itu, dan iblis lain berpaling kepadaku lagi untuk melihat apakah sesuatu telah terjadi pada Putri Raja Iblis. Beri aku istirahat. Aku tidak tahu apa yang harus diberitahukan pada mereka, tetapi daripada menghilangkan kutukan yang baru telah ditambahkan. Apa? Semua anggota setan memiliki ekspresi bodoh di wajah mereka. Oh, Putri Raja Iblis menjadi sama dengan Tuan Ranze. Aku tidak tahu apa jenis kutukan itu, tetapi hasilnya bagus. Setelah semua, rentang hidup diperpanjang menjadi 10 tahun, dan tidak perlu khawatir penyakit saat hidup, dan menjadi sulit untuk terluka. Putri Raja Iblis dan iblis lainnya juga menegaskan efek kutukan dan terkejut lagi dengan isinya. Apa efek luar biasa ini? Seolah-olah menambahkan kejutan, iblis perempuan berkata berbisik seperti itu. Kemudian Lucius, yang sedang menonton acara itu, meletakkan tangannya di bahuku dengan cara yang ceria. Yah, itu konyol seperti sebelumnya. Meskipun itu adalah akal sehat bahwa tidak mungkin untuk membalik kutukan, itu juga tidak mungkin untuk mengubahnya menjadi kutukan berguna yang mengejutkanku. Tanda tanya. Siapa kamu? Putri Raja Iblis, yang melihat kehadiran Lucius, bertanya secara misterius. Aku Lucius Al-Saleh. Kita tidak berhubungan darah, tetapi aku Raja Iblis pertama, apakah kamu mengerti jika aku mengatakan itu? Putri Raja Iblis membuka matanya lebar-lebar saat dia melihatnya. Bagaimanapun, nama ini tentu sama dengan Raja Iblis pertama, tapi, benarkah itu? Ya, tak heran aku tidak dipercaya,
Tapi berterima kasihlah kepada Seichi yang mengangkat kutukanmu, dan aku baru kembali dari dunia bawah. Kembali dari dunia bawah. Semua orang terkejut dengan kekuatan orang yang datang kembali dari dunia bawah. Aku tidak bisa membantu untuk itu. Aku pikir aku akan bereaksi dengan cara yang sama jika aku berada di posisi itu. Tapi akulah penyebabnya. Untuk pertama kalinya, Putri Raja Iblis memalingkan matanya kepadaku. Apakah kamu yang membantuku? Apa? Oh ya, itu benar. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika aku menjawab, Putri Raja Iblis keluar dari tempat tidur dan menghampiriku. Untuk beberapa alasan, Putri Raja Iblis menatapku di wajahku. Nani Kore, sebuah intimidasi jenis baru. Ini sangat memalukan dan tidak nyaman, bukan? Setelah menatapku untuk sementara waktu, Putri Raja Iblis meninggalkanku. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu sebenarnya manusia? Aku seorang manusia. Aku tidak yakin. Pokoknya, terima kasih untuk membantuku. Jika apa yang semua orang katakan adalah benar, aku harusnya tidak bisa lagi diselamatkan. Karena membantuku untuk itu, aku akan membalas budi. Apakah kamu ingin sesuatu? Ini sama dengan ketika aku membantu Tuan Ranze sebelumnya, tetapi orang yang membawa negara akan memiliki lebih banyak tanggung jawab daripada kita dalam setiap hal. Aku tidak membantu karena aku menginginkan terima kasih, dan aku tidak bisa memikirkan apa-apa ketika ditanya seperti itu. Aku tidak ingin rasa terima kasih. Kamu mengatakan kamu tidak akan menerima terima kasih dari Nona Rutia, kamu. Apa yang terjadi? Pria berambut kelabu ini super menakutkan. Aku memutuskan untuk bersikap jujur denganmu karena aku tidak benar-benar memikirkan apapun. Maaf, aku tidak bisa memikirkannya karena tiba-tiba, jadi bisakah aku memikirkannya dan memutuskan lagi? Itu tidak bisa membantu. Tapi aku pasti akan berterima kasih kepadamu, jadi aku ingin kamu memikirkannya. Petik 2. Aku mengerti. Aku tidak punya apa-apa yang aku inginkan khususnya, tapi aku harus berpikir tentang hal itu. Karena ada banyak hal, aku yang merampungkan misi untuk menolong Putri Raja Iblis dengan aman, melaporkannya kepada Ranze. Tuan Ranze, aku berhasil membantumu. Oh, kamu serius? Tidak, kamu serius setelah semua. Terima kasih. Petik 2. Bukankah itu aneh untuk bagaimana mengucapkan terima kasih? Setelah pertukaran tersebut, aku mengalihkan pandanganku kepada 3 anggota agama Dewa Iblis, yang dibuat menjadi babak belur oleh Lucius. Jadi, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Oh, tentu saja, aku akan menahan mereka dan meninggalkannya pada Lorna dan pasukannya untuk menginterogasi mereka. Oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, salah satu bawahan Luz, Lorna, bisa menginterogasi. Itu adalah ketika aku mendadak teringat hal seperti itu. Aku dalam kesulitan. Mendadak, seorang pria yang menakutkan yang terus tersenyum tipis muncul tanpa peringatan di sekitar 3 orang yang sekarat. Dalam munculnya penyusup misterius, monster dan petualang yang berada di sekitar situ semua mengatur senjata sekaligus. Kamu, siapa kamu? Seorang pria dari keluarga iblis yang memiliki martabat mengatakan begitu, tapi penyusup misterius tidak menjawab pertanyaan. Kalian sepertinya berada dalam kesulitan. Ini adalah hal yang memalukan untuk menolong kalian. Petik 2. Jawablah pertanyaanku. Kemudian, iblis rambut kelabu mengeluarkan cahaya kegelapan, salah satu tombak kegelapan kali ini, dan melepaskannya ke penyusup. Tapi ketika penyusup menjentikkan jarinya, kegelapan menghilang dalam sekejap. Apa? Kamu tidak perlu terburu-buru, kami akan menemukan kalian lagi. Jadi, itu cukup untuk kali ini, ujarnya. Ketika penyusup menjentikkan jarinya lagi, penyusup dan ketiganya menghilang dalam sekejap. Siapa dia? Kenyataan bahwa dia mengambil 3 orang itu, mungkin dia adalah teman dari utusan agama Dewa Iblis. Itu adalah tubuhku yang tidak bereaksi sama sekali daripada aku. Aku pikir dia menggunakan keterampilan dan sihir karena dia menghilang dalam sekejap seperti itu. Menimbang bahwa evolusi tidak dipicu, itu tidak baik, itu adalah kekuatan yang sangat khusus. Ketika aku sedang berpikir tentang penyusup, Ranze dengan cepat memberikan petunjuk kepada para prajurit. Hei, cari di seluruh benteng dan kota. Dan panggil penjaga.
Setelah itu, kewaspadaan terus ditingkatkan untuk sementara, tapi setelah semua, itu tidak mungkin untuk menemukan 3 orang dari utusan agama Dewa Iblis dan penyusup. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.